Ayo, semuanya pada bangun. Ya Allah, stay gitu. Hussein, ayo Hussein, ayo Hussein. Zain, kum Hussein, stay gitu Hussein. Zain, Zain, sakit. Ayo Zain, nak bangun anak soleh. Anak soleh, ayo bangun. Kashfi, bangun nak. Kashfi, ayo bangun, anak soleh bangun. Zain, Fauzan. Ayo bangun Fauzan, anak soleh bangun. Ghazi bangun. Ayo Ghazi bangun. Zain. Bangun, Hibban, sedikit, hayat. Ya Allah, di salat subuh. Kom, hayat, بسرعة. Amalannya di sini tidak melanjutkan amalan antum yang baru. Oke, dan halamannya Ustaz Darmadi sebelah sini. Halamannya Ustaz Aceh di sebelah kanan. Di sebelah kanan Ustaz, kanan pojok kanan. Halamannya Ustaz Irfan di sebelah pojok kanan sana. Halamannya Ustaz Arif di sebelah sini. Ya. وأذن في النار بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اقرأ قوله تعالى أعوذ
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim. Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Istirahat dan akrobet doa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islam din wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sudah sarapan semuanya? Ya, oke, hari ini kita pelajaran apa? IPA. Mendeskripsikan keanekaragaman pada sistem organisasi mulai kehidupan
mulai dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkatan yang paling rendah. Adapun standar kompetensi, ya, kompetensinya nanti kita sama-sama akan memahami keanekaragaman hayati makhluk hidup itu seperti apa. Betul ya? Nah, apa nama kelompok hewan yang termasuk hewan pemakan rumput? Siapa? Ya, adalah herbivora. Ya, betul ya, herbivora ya. Kira-kira contohnya apa lagi yang lain selain kambing yang termasuk dalam herbivora? Kuda, sapi, ya, itu semua termasuk dalam kelompok herbivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah. Saya Khairul Muttaqin, pimpinan umum pesantren Madinatul Quran. Saya hendak menyampaikan latar belakang didirikannya pesantren ini. Pesantren ini didirikan karena idealisme saya dan juga kawan-kawan saya sepengajian, di mana kami sangat prihatin melihat sistem pendidikan yang sekarang ada kurang memenuhi harapan. Kami nilai demikian karena banyak sekali fakta membuktikan bahwa sistem pendidikan kita hanya membangun dari salah satu sisi manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia kalau dibedah terdiri dari 3 unsur. Ada unsur fikriyah, ada unsur ruhiyah, dan unsur jasadiyah. Kami memperhatikan bahwa sistem yang selama ini berjalan hanya mengedepankan salah satu aspek saja. Oleh karena itu, kami membangun pesantren ini atas idealisme bahwa kami ingin membangun manusia seutuhnya, manusia yang diharapkan oleh Al-Khaliq pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya kurang lebih dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya ke tengah-tengah orang yang ummi, orang yang tidak berperadaban. Seorang utusan yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Oleh karena itu, kami memiliki visi yang kuat tentang konsep pendidikan pesantren ini. Kami dasarkan kepada ayat yang pertama diturunkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari situ tergambar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini sesungguhnya adalah ingin mendidik manusia, ingin merubah manusia agar mereka menjadi manusia yang berperadaban, menjadi makhluk yang berperadaban robbani tentu saja. Karenanya di dalam ayat tersebut Allah nyatakan Iqra bismi rabbik, dan ini yang menjadi visi kuat dari pesantren kami. Kami ingin di sini mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi manusia Iqra, manusia yang haus akan ilmu, manusia yang terus-menerus belajar, akan tetapi mereka memiliki tujuan bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka hendak meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak memuliakan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, karenanya di dalam pesantren kami ini, kami tidak hanya mendidik manusia agar mereka bisa bekerja dan berpenghasilan ketika mereka lulus dari pesantren kami. Tapi pada saat yang sama, mereka menjadi agen-agen perubahan. Mereka kami harapkan menjadi dai-dai dengan profesi yang mereka miliki masing-masing. Mereka bisa menjadi teknokrat, tapi teknokrat yang berjiwa daiyah. Mereka bisa menjadi astronot yang berjiwa daiyah. Mereka bisa menjadi apa saja, akan tetapi kami ingin membangun jiwa mereka sebagai jiwa daiyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan siapa zatnya yang mulia, lalu Allah Subhanahu wa taala memulai
agar manusia mengenal zat mulia itu melalui penelitian, melalui observasi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khalaq. Oleh karena itu di dalam pesantren kami ini, kami tidak hanya sekedar memberikan kepada mereka keilmuan agama, keilmuan syariah saja, tapi kami juga dalam pesantren kami ini, kami sampaikan kepada anak santri kami tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dikaitkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun latar belakang didirikannya pesantren ini adalah bermula dari sekumpulan pengajian kami yang memprihatinkan, sama-sama kita dalam sebuah pengajian tersebut merasakan kegelisahan yang sama. Dan walillahil hamd, ya, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kami bertemu dengan jamaah pengajian yang biasa mengaji di tempat kami. Lalu mereka menawarkan wakaf, ya, wakaf tunai. Pada saat itu kami diberikan keleluasaan untuk mencari lahan sendiri dan mengkonsep pendidikan ini sendiri. Ya, ketika kami memiliki lahan yang pada waktu itu tahun 2009, ya, kami juga agak sedikit kebingungan, ya, hendak diapakan ini lahan. Tapi begitu pula pertolongan Allah juga turun pada saat itu. Ada lembaga donatur yang berasal dari Timur Tengah yang hendak memberikan donasinya kepada kami, ya, sehingga kami awal pertama kali kami mendapatkan sebuah fasilitas masjid yang demikian asri, kemudian mendapatkan 5 kelas. Ya, saat itu kami tidak pernah menyangka bahwa animo masyarakat begitu besarnya. Yang awalnya pada pertama kali kami hanya ingin merekrut sekitar 30 santri, ya, ternyata kami mendapatkan 50 santri dan lebih dari itu. Walillahil hamd. Dan alhamdulillah pesantren ini terus berkembang. Kami berusaha untuk menarik investor atau donatur akhirat, dan sampai sekarang walillahil hamd, ya, kami telah bisa memiliki tanah kurang lebih 7.000 meter dengan fasilitas alhamdulillah gedung sekolah terdiri dari 2 lantai yang ada di hadapan kita tadi, kemudian masjid yang cukup asri, dan juga di bawahnya ada lokasi asrama, juga ruang untuk asrama sebelah timur dan sebelah barat yang terdiri dari 5 lokal, juga lapangan untuk anak-anak mengolah jasadiah mereka, karena kami berprinsip pendidikan harus menyeluruh, meliputi hati, meliputi akal, dan juga meliputi jasad mereka. Dan ini semuanya saya rasakan adalah kemudahan-kemudahan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi walillahil hamd. Pemirsa Umat TV yang Allah muliakan, ini semuanya kami lakukan semata-mata agar kami memiliki, ya, bekal yang cukup. Dan saya berkali-kali menyatakan bahwa pesantren ini bukan milik pribadi, bukan milik golongan, bukan milik partai tertentu, bukan milik organisasi tertentu, tapi pesantren ini adalah milik umat. Siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dia adalah menjadi pemilik sah pesantren ini, dan kami di sini hanya sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Dan ini semuanya kami memulai dari satu titik, yaitu Al-Quran. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memulai perubahan-perubahan di Jazirah Arab secara keseluruhan dalam waktu yang cukup singkat 23 tahun. Dimulai perubahan itu dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ini semuanya akan hanya bisa terjadi manakala kita menempuh apa yang telah ditempuh oleh para salaf kita terdahulu. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang sangat masyhur, la yasluha amra hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan sempurna urusan umat ini kecuali dengan cara-cara yang telah dimulai oleh para pendahulunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi para pemirsa, dan kami memohon doa agar kami yang diamanahi di pesantren ini
bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, bisa memunculkan generasi pembaharu agama ini, dan insya Allah mudah-mudahan dari pesantren ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki umat dan akan memperbaiki kondisi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah, saya Sholihin Hazik, Direktur Pendidikan Pesantren Madinatul Quran. Bahagia sekali pada kesempatan hari ini bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi informasi penting bagi umat dan khususnya bagi pemirsa Umat TV terkait dengan kurikulum di pesantren Madinatul Quran. Gambaran kurikulum di pesantren Madinatul Quran ini memang agak unik ya, karena kita dengan nama pesantren terpadu Madinatul Quran, karena di sini kita memadukan 3 kurikulum, yaitu kurikulum Al-Quran, di mana kita menargetkan setiap siswa mencapai 15 juz dalam waktu 3 tahun, yaitu jenjang SMP. Kemudian mereka juga kita ajari untuk mempelajari pelajaran-pelajaran umum yang kita ambil dari kurikulum Diknas, yaitu SMP. Dan kita fokuskan juga kepada 4 materi yang di UN-kan, yaitu pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga kita tambahkan dengan kurikulum khas kepesantrenan ya, di mana menjadi ciri khas pesantren. Setiap pesantren itu targetnya mereka harus menguasai Al-Quran, kemudian pelajaran tafsir, hadis, bahasa Arab, kemudian mereka juga kita bekali dengan ada pembelajaran tentang akhlak ya. Kemudian kita bacakan juga sebagian kitab-kitab turas atau kitab kuning. Dan dengan harapan kita menjadikan mereka bukan hanya mereka pinter dari sisi agama, tapi mereka juga menguasai pendidikan umum, kemudian mereka juga mempunyai wawasan yang luas tentang agama dan juga tentang teknologi dan tentang sains gitu. Sehingga saya merasakan bahwa kurikulum ini sangat ideal ya, walaupun pada prakteknya mungkin banyak kendala, tetapi sebagaimana yang sudah kami alami dari generasi atau alumni pertama, anak-anak kita alhamdulillah, bahkan ada dari sisi pembelajaran tahfidz itu ada yang jauh melampaui target, di mana kami menargetkan tamat SMP itu hanya 15 juz, tapi ada anak kita yang sampai mencapai 26 juz. Kemudian alhamdulillah juga begitu kita pertama kali mengadakan ujian nasional, alhamdulillah diberikan kepercayaan juga bisa mengadakan ujian di sekolah kita sendiri. Jadi langsung kita mengadakan di sekolah kita, dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa, di luar dugaan. Di mana kami sebagai peserta pertama mengikuti ujian UN di Depok ini, alhamdulillah dari 178 SMP yang ada di Depok, kita ini mendapatkan peringkat yang nomor 26. Jadi alhamdulillah di luar dugaan, dan itu semua adalah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mereka bekali juga dengan tadi keterampilan. Seperti kita di sini juga alhamdulillah menambahkan dengan program-program ekstrakurikuler yang cukup banyak, baik yang bersikap sakofi ya, wawasan dan seni, maupun yang sifatnya fisik atau riyadhah ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik ya. Olahraga seperti kita ada Wing Chun. Salah satu keunggulan juga kita ini olahraganya Wing Chun gitu, olahraga dari Cina. Kemudian kita juga mereka ada kurikulum, ada ekstrakurikuler berupa renang, kemudian ada futsal, ada lagi tenis meja, kemudian ada basket dan sebagainya. Kemudian kalau untuk dari sisi yang sifatnya seni dan sakofi yang bersifat wawasan dan seni itu, kita juga di sini ada, mereka ada klub sains, kemudian juga ada pekan untuk pelatihan untuk
berpidato, kemudian ada menghafal ya, menghafal yang sifatnya ada dalam klub untuk seni dan seterusnya. Ya, untuk menjadi seorang murabbi di pesantren kita ini memang harus siap menghadapi anak-anak ya. Mungkin salah satu ya suka duka maupun kelak kesah sebagai seorang murabbi tentu akan menghadapi berbagai macam anak yang punya latar belakang berbeda-beda ya, dari keluarga mereka. Mungkin dulunya ada yang manja gitu kan, biasa semua serba dilayani, kemudian mereka harus berlatih hidup mandiri di sini. Seperti umpamanya mereka punya kebiasaan di rumah umpamanya bangunnya telat. Sementara kita di sini mereka harus kita paksa untuk bangun umpamanya jam 4 atau setengah 4. Tentu ada keluh kesahnya. Itulah pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah membiasakan ya peserta didik untuk melakukan hal-hal yang tidak terbiasa menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadi kebiasaan yang tertanam di dalam jiwanya. Jadi kalau ditanya apakah banyak kesulitan atau ada kesulitan, sebetulnya tentu ada. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai niat tulus memang ingin mendidik anak-anak, sebetulnya itu menjadi satu kenikmatan tersendiri. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kami sebagai para pendidik, sebagai para guru, tidak menjadikan kami surut untuk kemudian berputus asa, tetapi kami yakin barangkali memang punya seni ya tersendiri di dalam mendidik anak-anak ini, dan hasilnya pun berbeda-beda. Ada yang cepat ya, begitu kita ingatkan sekali dua kali, kita latih dengan dibuat disiplin yang sudah terjadwalkan, kemudian mereka begitu saja berubah. Tapi ada juga yang harus berulang-ulang dan berkali-kali, kita tidak akan pernah bosan. Tapi kami yakin bahwa ada saatnya nanti mereka akan berubah, dan kebaikan-kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kami tanamkan di sini akan menjadi menjadi milik mereka, yang akan menjadi hasil dari pendidikan yang ada di pesantren ini. Ya, harapannya kami dari guru-guru kepada anak-anak kami yang sudah tamat dari sini, mohon bahwa janganlah menjadi anak-anak yang hilang. Artinya walaupun kalian semua sudah selesai dari sini atau sudah ada di lembaga yang lain, tapi jangan lupakan alma mater, bahwa tidak ada istilah mantan guru, tidak ada istilah mantan ustadz. Kalian adalah anak-anak kami yang selalu kami doakan untuk selalu berprestasi ya dimanapun berada. Yang kedua, kami berharap wahai para santri-santri yang sudah pernah belajar di sini, apa yang kalian dapatkan di sini, pendidikan yang telah pernah kami berikan, kalian kembangkan, kalian amalkan, kalian abdikan untuk umat ya. Bahwa seperti yang kalian tahu bahwa pesantren ini pun adalah kepercayaan amanah dari umat, maka semua yang kita lakukan tentu akan kembali kepada umat. Mudah-mudahan kalian semua insya Allah menjadi orang-orang yang soleh, yang berprestasi, yang berguna bagi umat khususnya, dan akan menjadi orang-orang yang bisa berhasil bahagia dunia sampai akhirat. Demikianlah sekilas tentang kurikulum dan kegiatan pembelajaran di pesantren Madinatul Quran Depok. Mudah-mudahan menjadi informasi bagi seluruh pemirsa Umat TV dan menjadi acuan dan bahan pertimbangan barangkali pemirsa TV mempunyai anak yang ingin diamanahkan untuk dididik di pesantren Madinatul Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.